Halo guys, kembali lagi di channel ini. Terima kasih buat kalian yang udah mampir di channel ini ya guys ya. Seperti biasa kita bakal ngebahas light novel Mahoka Koku no Retosei. Tapi sebelum itu yuk kita dukung dulu channel ini dengan pencet tombol subscribe, lonceng, dan share ke teman-teman kalian biar channel ini semakin dikenal oleh banyak orang ya guys ya. Dan komentar kalian juga sangat gua butuhin guys untuk membangun channel gua semakin baik lagi, oke? Oke, kita langsung lanjut aja ke pembahasannya ya. Light novel Mahoka Koku no Retosei volume ke-26 chapter kedua. Anji Sirius, kepala komandan STARS, pasukan penyihir yang berada di bawah pengawasan langsung staf umum negara. Nama aslinya adalah Angelina Kudo Sales, dan kini ia sedang berada di sebuah VTOL mini. Angelina, atau lebih sering disebut Lina, dituduh melakukan pengkhianatan oleh pasukan STARS lainnya yang telah terinfeksi parasite. Selain itu, ia juga mengalami upaya pembunuhan saat ia berada di pangkalan militer. Ia melarikan diri ke Jepang dengan bantuan koneksi rahasia Balance dari staf umum dengan keluarga Yosuba. Di sini tinggal di rumah Kuroba, cabang keluarga Yosuba, sampai hari kemarin, dan kini ia telah dipindahkan ke rumah apartemennya Tatsuya dan Miyuki. Dan setelah itu, dia dipindahkan lagi ke tempat persembunyian yang baru, sekitar 90 km ke utara laut selatan semenanjung Boso. Sekitar 50 km di sebelah timur, Pulau Miyaki atau Miyakijima. Jima itu pulau ya, atau Miyaki Island. Kita sebut aja Pulau Miyaki ya. Oke. Sebuah pulau kecil yang mana sering disebut sebagai Pulau Baru abad ke-21. Karena pulau itu berbentuk akibat aktivasi gunung berapi bawah laut pada tahun pertama abad ke-21. Meskipun disebut kecil, wilayah kini telah tumbuh hingga 8 km persegi. Ukurannya hampir sama dengan Kunitachi di Tokyo. Pulau ini adalah tempat persembunyian baru Lina. Seluruh pulau adalah milik pribadi keluarga Yosuba. Lebih tepatnya itu dimiliki oleh perusahaan real estate yang dikendalikan oleh keluarga Yosuba. Tetapi ini tidak mengubah pernyataan. Sejarah aneh pulau itu mengungkap bagaimana keluarga Yosuba mengklaim pulau ini. Awalnya ada basis pasokan untuk Angkatan Laut Pertahanan Nasional di Pulau Miyaki, tapi itu ditinggalkan setelah letusan gunung di tahun 2050-an. Dan setelah Perang Dunia Ketiga, yang lebih dikenal sebagai Perang Dunia 20 terakhir berakhir, tempat ini menjadi penjara rahasia bagi penyihir, dan pengelolaannya dipercayakan kepada keluarga Yosuba. Tidak ada seorang pun selain keluarga Yosuba yang mampu mengendalikan penjahat penyihir yang memiliki kemampuan kuat. Yosuba memperoleh pulau itu untuk mengambil alih fungsi penjara rahasia. Namun, pada Januari 2093, setelah letusan di sisi timur pulau, sisi yang berlawanan dengan penjara, relokasi penjara dipertimbangkan, dan pada 2095 lokasi baru diputuskan. Mei 2097, bulan lalu, penjara rahasia baru selesai dan relokasi tahanan juga dilakukan. Meskipun fasilitas untuk tahanan perlu direnovasi, bangunan untuk pengawasan segera dihuni. Karena sisi timur pulau itu tidak digunakan untuk penjara, maka dibangun fasilitas eksperimen sihir. Meskipun pembangunannya baru dimulai pada bulan April, disinilah pembangkit energi reaktor fusi nuklir berdasarkan proyek Escapes Tatsuya diputuskan untuk dibangun. Tatsuya dan Miyuki juga naik bersama di VTOL kecil. Meskipun tujuan utama mereka adalah untuk menjaga Lina, Tatsuya juga datang dengan maksud untuk memeriksa lokasi konstruksi yang direncanakan untuk pabriknya itu. Diputuskan pada akhir bulan lalu bahwa implementasi proyek Escape akan dilakukan di Pulau Miyaki. Tatsuya telah mengunjungi Pulau Miyaki beberapa kali dan memahami topografi dan iklim, tetapi dia tidak pernah memeriksanya dengan sudut pandang membangun sesuatu di sana. Tentu ini sangat diperlukan untuk memeriksa sekali lagi karena ditakutkan ada kondisi alam yang dapat membahayakan proyeknya. Hanabashi Hyogo yang mengemudikan VTOL kecil mengangkat suaranya ke arah kelompok Tatsuya. VTOL ini memiliki kapasitas untuk 6 orang, termasuk pilot, dan tidak ada pembangunan antara kursi pilot dan kursi penumpang. Suara Hyogo langsung mencapai kelompok Tatsuya seperti di dalam mobil. Ini terlihat cukup luas, infrastrukturnya terlihat sangat siap. Lina yang melihat pulau itu untuk pertama kalinya mengungkap kesannya saat dia mengamati. Ya, itu sudah banyak berubah. Miyuki pernah datang sekali sebelumnya, tetapi ia tidak bisa menyembunyikan keterkejutannya pada transformasi dari penampilan suram pada saat terakhir ia melihatnya. Miyuki, apa kamu pernah ke pulau ini sebelumnya? Ya, terakhir kesini kurang lebih 4 tahun yang lalu. Ketika dia kesini 4 tahun lalu, hanya ada fasilitas penjara di daerah pantai di sisi barat.
Dan pulau ini sebagian besar adalah bebatuan gelap dan ladang lava berpasir. Tetapi di Pulau Miyaki, yang sedang mereka lihat ada lapangan terbang dengan landasan pacu pendek di utara pulau. Fasilitasnya tepat di sebelahnya. Pembangkit tenaga panas bumi di kaki gunung di tengahnya, dan tidak kurang dari 10 bangunan besar berdiri dalam barisan di bagian timur. Tatsuya juga dipukul dengan perasaan terkejut, tetapi dia terkejut karena alasan yang berbeda dari Miyuki. Apakah itu kilang batu induksi? Itu adalah pusat komputasi skala besar. Di kelompok bangunan, Tatsuya menemukan sebuah bangunan yang instalasinya sangat mirip dengan laboratorium penelitian FLT. Dan kemudian dia tiba-tiba mengerti, pulau ini sedang dibangun untuk menjadi markas baru keluarga Yosuba. Tatsuya belum diberitahu oleh Maya tentang rencana ini. Pabrik untuk proyek Escape akan dibangun di Pulau Miyaki. Tapi rencana ini tidak mengecualikan sebagai markas kedua Yosuba. Sementara membangun pabrik eksperimental terbuka di sini, Maya dan keluarga Yosuba sedang membangun penelitian tertutup tepat di sampingnya. Dan kemudian juga dari antara para peneliti yang berkumpul untuk proyek Escape, mereka sangat harus hebat. Bergabung dengan keluarga Yosuba, semua ini demi meningkatkan teknik sihir ke tingkat yang lebih tinggi. VTOL kecil mendarat di helipad. Landasan pacu di sini tidak didesain untuk VTOL saja. Mungkin 50 jet penumpang kecil dapat lepas landas atau mendarat dengan sempurna di landasan ini. Keseriusan Yosuba dapat dilihat pada pengembangan Pulau Miyaki. Seperti yang diharapkan, tidak ada jalur kereta api atau monorel. Keempat dari mereka mengendarai mobil. Yogo mengemudi. Disiapkan oleh salah satu keluarga cabang Yosuba, yaitu keluarga Mishiba, yang mengelola penjara penyihir menuju ke sisi barat pulau. Mereka mengelilingi gunung berapi yang melanjutkan aktivitas kecilnya dan tiba di kediaman staf manajemen penjara. Di sepanjang jalan, seperti sebelumnya, ladang lava dan pantai yang penuh dengan batu terus berlanjut di sisi kiri dan kanan. Tampaknya sisi timur pulau ini di sisi berlawanan dari penjara dikhususkan untuk sebuah bangunan. Sementara semua tahanan telah pergi, hanya sekitar setengah dari staf manajemen meninggalkan pulau, terutama para penjaga yang tidak tertinggal. Mereka dipindahkan ke penjara baru bersama dengan para tahanan. Jadi lebih mirip kondominium daripada sebuah hotel. Kesan Lina bocor setelah melihat ruangan yang dimasukinya. Untuk kesan itu, Tatsuya dan Miyuki tidak keberatan. Makanan sudah disiapkan di lemari es dan stoker. Begitu juga dengan pakaian. Baiklah, Lina terlihat sensitif dan sedikit malu menerima bantuan pakaian untuk dipakai dari Tatsuya. Fasilitas manajemen ini tidak hanya dilengkapi dengan tempat tinggal, tetapi juga toko penjual barang-barang rumah tangga, ruang latihan, dan bahkan ruang rekreasi. Bagaimana kalau berkeliling dan melihat-lihat juga? Rekomendasi itu dibuat oleh Hyogo. Tatsuya melirik Lina untuk menanyakan niatnya. Pemeriksaan hari ini adalah untuk memastikan bahwa fasilitas penjara Pulau Miyaki dapat digunakan sebagai tempat persembunyian Lina. Lina mendapatkan kesan bahwa dia tidak punya pilihan, tapi itu adalah kesalahpahamannya. Jika Lina mengatakan aku tidak suka itu, keluarga Yosuba akan menyiapkan tempat persembunyian berikutnya. Hanya saja, tingkat keamanannya benar-benar lebih rendah daripada di sini. Bisakah kau mengantarku berkeliling? Bahkan di sini, Lina telah salah paham bahwa dia tidak berhak untuk mengatakan tidak. Percaya bahwa itu adalah ucapan yang tidak dapat dihindari, dia melihat ke arah Hyogo dan menjawab, "Hei, apa tidak apa-apa bagiku untuk tinggal di sini?" Ini adalah kata-kata pertama Lina ketika dia kembali ke kamarnya setelah satu putaran di sekitar fasilitas. Pertanyaan Lina diarahkan pada Tatsuya, jadi dia pikir akan aneh jika dia tidak menjawab. Dia mengembalikan kata-kata yang muncul di benaknya. Sepertinya aku akan dihukum jika aku bilang aku tidak senang dengan itu. Suara Lina mengungkapkan kelelahannya, bukan kelelahan fisik, kelelahan mental. Dia lelah dengan kejutan. Fasilitas yang ditunjuk kepadanya sama sekali tidak mengherankan. Namun tidak ada kekurangan. Dalam hidup, tidak ada yang dapat dengan sempurna memprediksi ketidaknyamanan. Sama untuk ruangan ini, bahkan jika dia tidak bisa keluar. Ini mungkin lebih menyenangkan daripada rumah penginapan Stars. Ini jauh dari kehidupan yang tidak nyaman dalam pelarian yang dibayangkan Lina. Lagi pula, apakah tidak apa-apa menunjukkan semua ini padaku? Mata Lina bergetar cemas. Tujuan dari tur pemandu di mana ia menjadi tamu bukan hanya fasilitas penjara. Fasilitas penelitian yang sedang dibangun juga termasuk dalam tur. Setelah berkeliling di sekitar tempat tinggal yang berhubungan ke fasilitas, Tatsuya, Miyuki, dan Lina menuju ke bagian timur pulau menggunakan helikopter penjara. Hyogo juga mengujinya.
Alih-alih kurang percaya pada orang-orang di penjara, Hyogo tampaknya tidak mau memberi orang luar peran sopir pada Tatsuya. Hanya 2 bulan telah berlalu sejak Hyogo mulai melayani Tatsuya, tetapi dia menemukan sesuatu yang layak untuk diberikan kesetiaannya. Tempat terakhir Hyogo yang telah menjadi peran subjek setia Tatsuya membimbing mereka adalah kilang induction stun yang dilihat Tatsuya dari dalam pesawat saat sebelum mendarat, atau kilang batu induksi gitulah. Batu induksi adalah jantung CAD. Proses pembuatan standarnya sudah dikenal luas. Teknik pengembangan CAD adalah teknologi militer, tidak dilindungi oleh hak paten, tetapi juga tidak terbuka untuk umum. Tapi karena teknik dibocorkan ke negara-negara sekutu dan karena pertempuran mata-mata, saat ini akan sangat penting untuk merahasiakannya. Bagaimanapun, inilah teknologi standar. Meskipun batu induksi dapat dibuat dengan teknik yang pada kenyataannya terbuka untuk umum, mereka tidak dapat memurnikan batu induksi secara efisien. Batu induksi adalah bagian penting yang mengubah sinyal psion dan sinyal listrik, tetapi hanya karena mereka memancarkan sinyal psion dari sinyal listrik. Tidak berarti semua batu induksi mengubah sinyal psion dan sinyal listrik dengan cara yang sama. Kinerja berubah bergantung pada desain, dan efisien berubah lebih lanjut karena sentuhan akhir proses. Jika kamu bisa memahaminya, tidakkah kamu berpikir bahwa mengetahuinya akan membuatmu tidak bertindak gegabah? Aku tidak mengerti maksudmu. Hati nuraniku tidak sanggup melakukan hal seperti itu. Menanggapi jawaban Tatsuya, Lina mengungkapkan ketidakpuasannya, tetapi nadanya tidak memiliki ketakutan. Dia tidak tahu pada titik ini berapa lama dia akan tetap bersembunyi di pulau ini. Jika dia perlu bersembunyi untuk waktu yang lama, ketegangan dan kehati-hatian pasti akan memudar. Jika dia tidak memahami pentingnya daerah itu, dia mungkin berakhir ceroboh. Lina tidak bisa menyangkal kemungkinan itu. Tepat sekali mengenai hal Lina sebagai tidak penting, Tatsuya berbalik ke arah Hyogo. Diberi sinyal, Hyogo menyerahkan Tatsuya amplop penuh gaya dan dibawanya di tangannya. Lina, ini kunci kamarmu. Terima kasih. Lina membuka amplop terbuka memeriksa apa yang ada di dalamnya. Ini adalah Golden Smart Card. Dengan kartu ini, Anda bebas menggunakan salah satu fasilitas di pulau itu, termasuk makanan dan di toko. Meskipun dimungkinkan untuk diterbitkan kembali jika Anda kehilangannya, itu memerlukan pemeriksaan identitas yang sangat merepotkan. Dimengerti, saya akan berhati-hati. Mengetahui pentingnya hal itu, Lina meraih kartu itu dengan kedua tangannya. Jika terjadi sesuatu, hubungi kami dari terminal di ruangan. Itu juga terhubung ke Miyuki, Ayako, dan keluarga Yosuba. Baik. Ada lagi yang ingin kamu tanyakan? Tidak untuk sekarang. Saya menelepon Anda jika ada sesuatu yang saya tidak mengerti. Dimengerti. Tatsuya berbalik ke arah Miyuki. Miyuki yang secara diagonal berada di belakang Tatsuya, maju dengan setengah langkah. Kalau begitu Lina, istirahatlah. Kami akan datang untuk berkunjung lagi. Ya, sungguh terima kasih atas segalanya. Lina melambaikan tangan, tampak sedikit malu. Miyuki tersenyum dan melambaikan tangannya dengan ringan. Tatsuya sama. Ada hal lain yang aku ingin kamu lihat, kata Hyogo, yang mengikuti Tatsuya saat dia menuju tempat parkir. Hari ini mereka tidak punya rencana selain inspeksi pulau. Tatsuya menjawab dengan baik-baik saja dan meminta Hyogo untuk membimbingnya. Tempat Hyogo mengambil Tatsuya dan Miyuki adalah sebuah garasi di samping landasan pacu. Hanya ada satu mobil pendek yang dicat biru muda yang diparkir. Mobil ini adalah Aircare. Maksudnya kendaraan sihir tipe terbang. Berarti mobilnya bisa terbang gitu ya. Maksud Tatsuya sedikit membuka matanya. Dia tidak menyembunyikan keterkejutannya. Memang benar, pengembangan sendiri dimulai 2 tahun yang lalu. Pada saat yang sama, dengan sepeda motor dengan kemampuan penerbangan wingless, dan akhirnya mencapai penyelesaian bulan lalu setelah menerima beberapa ide dari Tatsuya sama. Tentu saja pada bulan April tahun ini, Tatsuya menyusun skema Flying Type Magic atau sihir tipe terbang baru untuk kendaraan besar. Namun dia begitu sibuk dengan berbagai hal sehingga dia menyerahkan rencana kasar seperti ini ke rumah kepala dan menyimpan di sudut-sudut kesadarannya. Dia tidak berharap itu menghasilkan buah. Tatsuya dipukul dengan perasaan yang tidak terduga. Badan ini sudah terdaftar untuk digunakan di jalan umum, sehingga bisa digunakan setiap hari. Apakah itu bisa digunakan dari dan ke pulau ini? Tentu saja. Aku akan segera
datang jika Anda memanggil saya." Meskipun Hyogo menjawab dengan ekspresi lemah lembut, Tatsuya tidak berpikir dia tidak sopan sejak awal. "Oni-sama, kenapa kamu tidak menjawabnya?" Berdiri di sampingnya, Miyuki merekomendasi test drive. "Tidak, mari kita berhenti untuk hari ini." Tatsuya menggelengkan kepalanya, menunjukkan sedikit keraguan di wajahnya. Namun dia tidak tertarik sama sekali dengan air care. "Kita coba besok saja. Tentu, saya akan melaporkan ini ke mekanik." Ketika Tatsuya mengunjungi Pulau Miyaki, meskipun hari itu adalah hari Minggu, Departemen Luar Negeri dan Departemen Pertahanan dihantam sedikit gangguan. Jepang menerima permintaan rahasia dari USNA melalui rute diplomatik. Permintaan diminta untuk bekerjasama dalam pencarian Mayor Anji Sirius yang memutuskan komunikasi. Pemerintah Jepang memprotes kurangnya pemberitahuan sebelum dari USNA mengenai masuknya seorang perwira tinggi ke negaranya. Tetapi jika ditawarkan bantahan bahwa kunjungan ke Jepang bukan untuk tujuan militer, bahkan jika itu hanyalah kebohongan yang transparan, mereka tidak bisa lagi berkeberatan. Pemerintah Jepang menjanjikan USNA untuk mencari dan melindungi Anji Sirius. Sementara tuntutan Amerika tidak tahu malu. Pada saat yang sama, tuntutan itu tampak wajar. Tapi mengapa Brigade ke-101 diminta untuk menangani ini? "Letnan Kolonel Kazama, aku juga bosan dengan ini. Bisakah kamu berhenti berpura-pura tidak mengerti?" "Saya minta maaf." Menerima teguran Saiki, Kazama dengan mengagumkan mencoba untuk memperbaiki keadaan. Namun, hanya dengan menggertak otot-otot wajahnya, rasa ironi menyinari matanya. Saat dia berkata pada dirinya sendiri, kelelahan mental menyebar di wajahnya. Dengan kata lain, dengan ekspresi lelah, Saiki memelototi Kazama. Tapi, tidak ada permintaan maaf lebih lanjut dari Kazama. Saiki kehabisan kesabaran. "Aku tahu bahwa Mayor Sirius dilindungi oleh keluarga Yosuba. Apakah kamu mendengar laporan dari Yosuba? Ini peringatan, bukan laporan. Anji Sirius berada di bawah perlindungan kita. Jauhkan tangan pasukan pertahanan nasional." Sepertinya itu masalahnya. Saiki mengangguk dengan ekspresi pahit. "Apakah petugas khusus Oguro terlibat? Apakah itu yang Master pikirkan?" "Ya, Letnan Kolonel, sama seperti Anda." Baik Saiki dan Kazama memiliki gagasan kasar tentang apa yang terjadi pada musim dingin tahun lalu, mengenai interaksi antara Tatsuya sebagai petugas khusus Oguro dan Lina sebagai Anji Sirius. Penyihir kelas strategis yang diakui USNA, Anji Sirius, satu-satunya alasan mengapa keluarga Yosuba akan melindunginya adalah karena hubungannya dengan Tatsuya. Itulah alasan Kazama dan Saiki. Meskipun alasan mereka salah, namun pikiran itu tidak dapat dihindari karena mereka tahu tentang perjanjian rahasia antara keluarga Yosuba dan Kolonel Balance. "Apakah kamu akan meminta petugas khusus Oguro, tidak Tatsuya, untuk menyerahkan Mayor Sirius?" Pada akhirnya dia akan dikirim kembali ke USNA. Jawaban Saiki secara formal bukanlah jawaban atas pertanyaan Kazama, namun niat Saiki tersirat di perkataannya. Pada akhirnya kah, dengan kata lain, dia tidak akan dipulangkan segera. Mereka berencana menggunakan Lina sebagai chip tawar-menawar. Sirius adalah penyihir kelas strategis yang diakui negara dan merupakan salah satu kartu truf milik USNA. Mustahil bahwa pasukan bersenjata AS hanya memiliki Sirius saja sebagai satu-satunya kartu truf mereka. Tetapi kartu truf yang menyeberang ke sisi musuh akan menjadi sebuah ancaman. Jika niat mereka adalah untuk mengambilnya atau membuangnya, ada potensi untuk menarik beberapa konsesi kecil. Mengapa Sirius meninggalkan negaranya? Penyihir kelas strategis adalah individu yang dapat menjadi ancaman bagi negara. Diharapkan bahwa mereka dikendalikan dengan hati-hati, setidaknya sampai pada tingkat mereka tidak memiliki semangat pemberontakan. Pertanyaan yang dilontarkan Kazama sangatlah wajar. Sayangnya, saya tidak dapat memperoleh informasi terperinci akan hal itu. Bukankah berbahaya mengganggu tanpa mengetahui situasinya? Itulah mengapa lebih baik untuk bertanya pada orangnya sendiri. Yang terbaik adalah mengamankan sosok Sirius dan mengajukan pertanyaan secara langsung. Saiki tampaknya begitu berpikir. Kazama merasa ide atasan tidak jelas dan berbahaya, tetapi dia tidak bisa menjelaskan fondasinya. Kalau begitu, aku akan bertanya pada Tatsuya, apakah aku bisa bertemu dengan Sirius? Mengapa kamu perlu bertanya? Kazama tidak memahami apa yang baru saja dikatakan Saiki. Saiki memberi perintah tanpa peduli tentang kebingungan Kazama.
Letnan Kolonel Kazama berikan perintah petugas khusus Oguro, perintah untuk menyerahkan Mayor Enji Sirius. Lalu bagaimana jika Tatsuya menolak? Ini memang hal yang sulit. Tolong katakan saja padanya bahwa tidak ada ruang untuk kesalahpahaman. Ini adalah kehendak pasukan pertahanan nasional, bahwa Sirius tidak dapat disimpan di negara ini. Artinya, bahkan jika pemerintah atau pasukan asing berusaha mengambil Sirius dengan paksa, Brigade 101 tidak akan memberikan bantuan kepada Tatsuya. Dimengerti, Kazama tidak percaya Tatsuya berharap untuk mengandalkan mereka sejak awal. Menjelang sore, Tatsuya dan Miyuki yang berangkat dari Pulau Miyaki tiba di Tokyo, berhenti di rumah mereka sebentar, kemudian segera mengunjungi rumah sakit tempat Minami dirawat. Ketika menuju rumah sakit, mereka melewati banyak orang yang tampaknya merupakan para penyihir yang dikirim oleh keluarga Jumonji yang bertugas di luar rumah sakit dan keluarga Yusuba sebagai penjaga di dalam. Aku ingin tetap mengawasi di depan rumah sakit. Miyuki bagaimanapun merasa tidak puas sampai-sampai dia menjatuhkan keluhan seperti itu. Kebetulan ketika Tatsuya mengetuk pintu kamar, ketidakpuasan Miyuki sepenuhnya ditarik. "Minami, boleh kami masuk?" "Ya, silahkan." "Jangan masuk, apakah Miyuki-senpai ada di sana juga?" Tatsuya dan Miyuki saling bertukar pandangan. Suara itu seketika juga membalas ucapannya. Sumber suara itu akrab didengar Tatsuya. Tatsuya membuka pintu sesuai dengan persetujuan Minami. Melihat ke belakang di sisi tempat tidur, wajah-wajah identik memiliki ekspresi yang kontras. Apakah Izumi-chan dan Kasumi-chan datang untuk mengunjungi Minami? "Iya, teman sekelas kami dirawat di rumah sakit. Mana mungkin kami diam saja dan tidak ikut menjaganya." Diputuskan pada konferensi Master Clan bahwa peran Saingusa adalah untuk mencegat dan menangkap Kudo Minoru. Namun baik Kasumi maupun Izumi tidak ditunjuk sebagai penjaga Minami. "Aku mengerti, terima kasih." Tapi Miyuki menanggapi Izumi sambil tersenyum. Walau mereka tidak ditunjuk oleh keluarga Saingusa sebagai penjaga, keduanya masih bisa mengunjungi Minami sebagai teman sekelas. Memikirkan ini, perasaan syukur secara alami menyembur keluar dari ucapan terima kasihnya si Miyuki. "Ah, saya tidak layak dengan kata-kata terhormat seperti itu." Izumi menjawab dengan rasa dramatis, tetapi dia sangat serius. Tatsuya dan Miyuki tidak mengolok-olok gerakan berlebihan Izumi. Mereka hanya memandanginya dengan apik di tempat tidur. Minami dengan halus memalingkan pandangannya, hanya kakak kembarnya Kasumi yang dengan dingin menatap Izumi. Tatsuya mendekati Minami, dan Kasumi menjauh dengan jarak yang sama. Miyuki mengikuti Tatsuya, dan Izumi memberikan tatapannya pada Miyuki. Akibatnya, kelompok Tatsuya dan kelompok Kasumi mengubah tempat. "Bagaimana kabarmu, Minami?" Berhenti di ujung tempat tidur, Tatsuya bertanya. Sebuah bangku ditempatkan di sisi tempat tidur, tetapi itu hanya ada satu sehingga dia dan Miyuki tidak duduk. "Aku pulih sedikit demi sedikit." Dia tidak mengatakan dengan jelas karena dia tidak bisa jujur kepada Kasumi dan Izumi dengan kondisi medisnya. Tubuh Minami sedang memulihkan kekuatannya seperti yang telah diketahui karena dia sudah tidak membutuhkan alat untuk penyembuhan, alat bantu daya yang dipasang untuk penguatan medis. Tapi gangguan indranya tidak bisa dipastikan membaik hanya dengan melihat dari luar. Itu bagus. Setelah mendengar tentang perbaikan kondisi dari mulut Minami, Miyuki meletakkan tangan kanannya di dada dan bernafas lega. "Syukurlah." Tatsuya juga melonggarkan mulutnya. "Mungkin tidak perlu bagiku untuk memberitahu lagi, tetapi jangan mencoba untuk terburu-buru." Iya, dia tidak bisa mengetahui perasaan yang sebenarnya, tetapi setidaknya ia melihat raut cemas dan tidak sabaran terpancar pada wajahnya. "Apa kata dokter?" "Sepertinya aku akan bisa meninggalkan rumah sakit sekitar 2 mingguan lagi." Untuk pertanyaan Miyuki, Minami menjawab dengan nada tenang. "Apakah itu juga sudah termasuk rehabilitas?" "Untuk itu saya belum tahu. Setelah 2 minggu, jadi dia akan dirawat di rumah sakit untuk total sekitar sebulan." Mendengar pertanyaan Miyuki dan jawaban Minami, Tatsuya berpikir apakah dia harus mengambil fiksi untuk membantu rehabilitas Minami. "Apakah begitu? Tetapi jika kamu membutuhkan rehabilitas di rumah, kamu tidak perlu khawatir. Tidak perlu terburu-buru." Dia dengan cepat menambahkan beberapa kata untuk membuat Miyuki marah. "Kami akan membantumu sebanyak yang kami bisa. Maafkan saya." Minami sekarang bingung. "Mungkin ini bukan waktunya untuk ini."
Tapi hanya dengan mendengar bahwa Minami dapat diajak bicara seperti biasa, Tatsuya merasakan kesembuhannya di sini. Aku tidak mau menolak, tapi Miyuki agak sedih meningkat rasa malu Minami. Kemudian permintaan tak terduga datang dari Izumi. Miyuki-senpai, saya ingin membantu rehabilitas setelah dia keluar. Jika kamu tidak keberatan. Izumi-chan, iya jika itu diizinkan. Izumi bersimpati dengan Minami. Sebagai teman sekelasnya, dia seharusnya tidak mengatakan hal-hal seperti itu karena keinginannya untuk memasuki rumah Miyuki. Izumi, kamu tidak berpikir untuk menggunakan Sakurai-san sebagai alasan untuk masuk ke rumah presiden kan? Namun, pertanyaan Kasumi yang tidak terkendali adalah beban dari benaknya. Itu tidak terpikirkan, aku tidak memikirkan hal-hal yang kurang ajar seperti itu. Sayangnya, muncul di wajah dan suara Izumi. Kasumi menatap Izumi dengan mata setengah tertutup. Izumi tidak memalingkan muka dari wajah Kasumi, tetapi matanya bergerak sehingga mereka tidak melihat jelas sekilas. Presiden, ketika Izumi mengganggu di rumahmu, aku juga akan menemaninya. Untuk ucapan Kasumi, Miyuki tersenyum samar dan menjawab hanya dengan terima kasih kalian berdua. Tak lama mereka berdua meninggalkan kamar rumah sakit, sepertinya Izumi dibawa paksa oleh Kasumi. Di antara teman-teman sekelasnya, mereka adalah gadis-gadis cantik yang rapi dan lembut dan karakter yang menyenangkan. Namun bagi Izumi, sedikit tidak sinkron. Tatsuya membawa bangku dari sudut ruangan dan duduk. Miyuki duduk di bangku yang sudah diletakkan di sisi tempat tidur. Tapi tetap saja aku bersyukur mereka datang berkunjung seperti itu, gumam Miyuki, berbicara pada dirinya sendiri. Tatsuya juga sepenuhnya setuju dengan hal itu. Untuk keluarga Saemusa, Minami tidak lebih dari umpan untuk menangkap Minoru. Ini bukan sesuatu yang harus dikritik. Keluarga Saemusa dan keluarga Jumonji menanganinya sebagai akibat dari keputusan yang dibuat selama konferensi Clan Master. Secara alami, Saemusa tidak ada hubungannya dengan masalah ini. Saemusa Koichi mengayunkan kepalanya sendiri atas kehendaknya sendiri karena motifnya sendiri. Bagaimanapun juga, untuk keluarga Saemusa, Minami adalah umpan sederhana. Itu persepsi yang benar dan sudut pandang mereka. Keduanya mereka mungkin tidak cocok untuk ini. Tatsuya tidak dengan jelas mengatakan apa yang dia maksud dengan ini. Tapi bukan hanya Miyuki, tetapi juga Minami yang bisa memahami kata-kata yang dihilangkannya. Baik Kasumi maupun Izumi tidak cocok untuk 10 Master Clan. Dia tidak cocok untuk berbicara tentang kakak perempuan mereka Mayumi, yang juga mungkin tidak cocok untuk itu. Tetapi dia masih memprioritaskan posisi dan tugasnya. Tetapi Kasumi dan Izumi mengutamakan kejujuran dan empati mereka daripada tugas. Aku pikir itu tidak buruk, aku sedikit cemburu. Kata-kata yang diungkapkan oleh Miyuki adalah bukti bahwa dia dan Tatsuya memikirkan hal yang sama. Ngomong-ngomong Minami, Tatsuya tiba-tiba mengganti topik pembicaraan. Ya, Minami tidak bingung ketika dia tiba-tiba dipanggil dengan namanya. Apakah ada sesuatu yang aneh terjadi sejak itu? Apakah maksudmu sesuatu yang berhubungan dengan Minoru sama? Bukan hanya Minoru, aku belum melihat orang yang mencurigakan. Setelah jawaban singkat Minami, dia menambahkan, aku tidak melihat apa-apa saat tidur. Kecil kemungkinan Minoru menyerah. Mungkin dia sedang mempersiapkan sesuatu, misalnya hal-hal seperti mengumpulkan bawahan. Melihat wajah Tatsuya, Miyuki merasa sedikit cemas. Itu kemungkinan. Sudah seminggu sejak serangan terakhir, tidak terpikirkan bahwa Minoru tidak melakukan apa-apa saat ini. Meskipun tidak ada konfirmasi yang jelas, Minoru mewarisi pengetahuan Zogongjin, pengetahuan yang tidak terbatas, dan pengetahuan magis saja. Baik keluarga Kudo maupun salah satu dari 9 keluarga lainnya tidak akan mengkhianati konferensi Master Clan, jadi sulit untuk mengumpulkan sekutu dari sana. Namun, dimungkinkan untuk mengumpulkan kaki tangan dari dalam jaringan mata-mata yang didirikan Zogongjin. Aku mungkin harus belajar teknik penyegelan parasit dari Obawe. Obawe itu bibi ya. Bibi yang disebut Obawe sini ini adalah Maya, Yotsuba Maya ya. Miyuki dan Minami secara bersama gemetaran. Mendengar tentang teknik penyegelan parasit, Minami berpikir itu akan digunakan pada Minoru. Tapi Miyuki mengkhawatirkan hal lain. Onisama, apakah kamu pikir Minoru akan menambahkan parasit seperti vampir dari musim dingin tahun lalu? Aku tidak berpikir Minoru akan menyerang orang secara acak, tetapi saya pikir jumlah orang yang hasratnya untuk berkuasa
tidak berakhir bahkan jika mereka berhenti menjadi manusia. Sejauh itu mungkin tidak sulit untuk menemukan mereka. Miyuki tidak menyangkal dugaan Tatsuya. Alasannya, mengapa Miyuki dan Minami tidak menyuarakan keraguan bukan karena itu adalah kata-kata Tatsuya, tapi karena gadis-gadis itu juga memiliki pengetahuan tentang kelemahan manusia seperti itu. Onisama, aku hanya berpikir, bukankah kita harusnya memperingatkan Erika dan yang lainnya juga? Kamu benar, aku tidak kepikiran. Tatsuya menundukkan kepalanya dengan ekspresi kosong. Mereka bertiga, Erika, Leo, dan Mikihiko, semua bertemu Minoru pada musim gugur tahun lalu. Minoru dapat menyembunyikan keberadaan parasit. Mikihiko mungkin bisa mengenali warna asli Minoru, tetapi ada kemungkinan besar bagi Erika dan Leo untuk tertipu. Untuk tidak mengasumsikan kasus di mana ketiganya dimanfaatkan, tentu saja bisa dikatakan bahwa ini tidak dipikirkan. Tidak, aku juga tidak menyadari sampai sekarang. Haruskah aku memberitahu mereka? Tidak, aku akan memberitahu mereka besok pagi. Aku hanya rencana untuk menguji aircare. Jadi tunggu di Einbrecht pulang sekolah. Apakah kamu yakin? Miyuki bertanya balik dengan mendorong kekhawatiran. Apakah ada masalah jika Master di sana mendengar percakapan mereka? Master ini disebut sebagai pelayan di bar itu ya, atau sebagai barista lah gua sebut kalau di sini ya. Disebut di sana master. Master tuh yang kayak ngeracik minuman gitu loh guys, oke? Di sini udah tahu ya pasti master. Disebut di sini master, bukan master clan, bukan ya. Oke, lanjut lagi ya. Master Enterprise adalah seorang salesman intelijen yang cakap, dan Tatsuya tidak jelas tahu apakah master itu sendiri ikut campur dalam perdagangan intelijen. Tetapi Tatsuya yakin bahwa master jujur. Aroma yang diambil Tatsuya dari master bukanlah aroma dari dunia bawah, tetapi Miyuki tidak tahu hal itu. Tidak, aku mengerti. Miyuki tidak bertanya pada Tatsuya tentang identitas master tersebut. Jika itu adalah sesuatu yang harus diketahuinya, maka Tatsuya akan memberinya tahunya. Tidak, aku mengerti. Erika dan mereka akan menunggumu di Einbrecht. Onisama, apa tidak apa-apa jika aku membawa Honoka, Shizuku, dan Mizuki juga? Aku tidak ingin menambah jumlah orang yang terlibat, tapi tidak memberitahu mereka juga beresiko. Aku mengerti, tolong beritahu mereka juga. Tentu saja. Tatsuya dan Miyuki mengangguk bersama. Kemudian mereka berdua memalingkan wajah mereka ke arah Minami. Apa itu? Tatsuya dan Miyuki menutup mulut mereka dan memalingkan mata mereka ke arah mereka sendiri dan Minami. Mereka cemas daripada kesal, mengajukan pertanyaan. Mungkin sedikit tidak jelas pada saat ini, tetapi Miyuki dengan menjawab pertanyaan Minami, Minami-chan, apa pendapatmu tentang Minoru-kun? Apa? Wajah Minami memerah. Pikirannya lumpuh sementara setelah pertanyaan mendadak itu. Minoru-kun sepertinya menyukai Minami-chan, tapi suka kemampuan untuk berpikir tidak bekerja secara normal. Jadi Minami tidak dapat melakukan apapun kecuali mengulang hal-hal yang sudah dikatakan. Minami-chan, apakah kamu suka Minoru-kun? Aku suka. Sambil Minami kaget ya. Aku suka Minoru sama. Aku tidak pernah memikirkan itu. Artinya, kamu belum memikirkannya. Menggunakan kata-kata seperti itu, Tatsuya memperbaiki kesalahan Minami. Apakah kamu suka atau tidak, tertarik atau tidak tertarik, ataupun hanya karena tidak ada yang perlu diperhatikan? Dan Minami pun akhirnya terdiam dan merenung. Dia bahkan tidak mengerti jika menanyakan apa yang mereka ingin, dia katakan baik-baik saja. Kamu tidak membencinya, tetapi jika kamu suka Minoru-kun, Minami, jika kamu tidak mengambil keputusan, kamu tidak akan siap. Bersiap? Siap untuk melawan Minoru sama? Minami sendiri tidak sadar, tetapi pada saat itu, dia terlihat sedih. Pertarungan adalah milik kita. Dalam penolakan Tatsuya juga, nadanya cukup kuat. Aku ingin mengakhiri ini tanpa membunuh Minoru, jika memungkinkan. Tapi aku bukan satu-satunya yang melibatkan Minoru. Minami mengangguk sedikit dalam diam. Minami tidak diberitahu bahwa tidak hanya keluarga Yosuba saja, tapi Jumonji dan keluarga Saingusa juga berupaya untuk menangkap Minoru. Namun, Minami juga telah menunda bahwa setidaknya keluarga Saingusa berpartisipasi dalam strategi penangkapan Minoru. Dia telah mendengar Izumi menggunakan kata penjaga. Dia juga paham bahwa kunjungan mereka hanya sebuah kunjungan teman sekelas saja. Lagi pula, Minoru tangguh, gagasan manis seperti menangkap tanpa membunuh mungkin tidak berlaku. Aku pikir itu tidak bisa dihindari.
Aku mengerti apa yang kamu pikirkan. Aku tidak meragukan. Tapi bagaimana dengan hatimu? Minami tidak bisa menjawab pertanyaan Tatsuya. Aku mengerti apa yang kamu pikirkan. Aku tidak meragukannya. Tapi bagaimana dengan hatimu? Minami tidak bisa menjawab pertanyaan Tatsuya. Namun, tidak mudah meyakinkannya. Kamu tahu perasaan Minoru? Iya. Minami menyembunyikan wajahnya dan melihat ke bawah, mengakui kata-kata Tatsuya. Minami-chan, normal bagi orang untuk ragu. Tidak perlu merasa bersalah. Miyuki menggenggam tangan Minami. Iya, Minami mengangkat kepalanya dan berbalik ke arah Miyuki dengan senyum lemah. Tapi, jika Minami-chan tidak punya perasaan khusus untuk Minoru, aku ingin kamu bersiap. Bersiap untuk mengganggu bahkan jika dia tidak dibunuh di hadapanmu. Tatsuya mengambil alih-alih kata yang panjang itu. Tatsuya tidak membiarkan Miyuki mengatakan kata bunuh. Lalu, jika aku mengatakan bahwa aku memiliki rasa pada Minoru sama, kami akan mempertimbangkan cara lain untuk mengakhiri ini tanpa membunuh Minoru. Tatsuya memotong kata-katanya menunjukkan sedikit keraguan. Dalam hal itu, ada kemungkinan peningkatan korban. Kulit Minami berubah. Aku minta maaf, aku mengatakan sesuatu yang konyol. Minami-chan, tenang. Ketika Minami menggoyangkan pinggangnya ke atas tempat tidur, Miyuki mendukungnya dari sisinya. Mungkin dia seharusnya duduk di tempat tidur untuk meminta maaf. Sepertinya dia belum cukup pulih untuk menahan gerakan tiba-tiba. Aku pikir komentarmu tidak konyol. Aku juga tidak segera mengerti perasaan yang tidak aku sadari sebelumnya. Tidak. Dari antara lengan Miyuki, Minami menatap Tatsuya dengan keinginan kuat di matanya. Aku tidak punya perasaan khusus untuk Minoru sama. Jelas sekali Minami tidak berpikir terlalu dalam. Jadi dia mengatakannya sementara. Namun jika itu ada, Minami tidak akan mengakuinya. Oke, pembahasan chapter kedua di volume ke-26 ini selesai sampai di sini dulu ya. Nanti kita bakal lanjut lagi di chapter selanjutnya guys. Oke, see you next time di chapter ketiga. Bye bye.